sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, walhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin jamaah Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada surah As-Saffat ayat 16. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan di antara tanda-tanda orang kafir, orang yang ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu ketika melihat ayat Allah, melihat mukjizat atau tanda kekuasaan Allah, maka dia meremehkan tanda kekuasaan Allah. Disajikan tanda kekuasaan Allah yang jelas Al-Quran. Al-Quran yang memang berbahasa Arab, bahasanya bahasa mereka, dan kalau mereka mendengar itu pasti takjub dan pasti terkesima mendengar Al-Quran. Itu udah pasti orang Arab kalau mendengar Al-Quran udah terkesima waktu itu, saat itu orang asal Arab saat itu. Tapi mereka mengatakan ini sihir, ini Quran ini buatan Muhammad dan Muhammad penyihir. Kemudian kalau ayat-ayatnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa kejadian yang ada di alam semesta, seperti Rasulullah membelah bulan. Bulan itu pernah dibelah oleh Rasulullah, yang satu ada di Jabal Qubais, yang satu ada di bukit lainnya. Dan ini disaksikan oleh orang musyrik Mekah waktu itu. Bukan hanya musyrik Mekah yang menyaksikan, tapi sebagian penduduk yang ada di luar Jazirah Arab saat itu, yang ada di Syam. Syam itu sekarang Persia, Yordan itu mencakup Syam semua. Itu melihat bahwa malam itu bulan terbelah itu. Malam itu bulan terbelah oleh Rasulullah. Ini karena 3 orang, namanya Abu Jahal, satunya Al-As bin Wa'il, satunya Walid bin Mughirah. 3 orang, Abu Jahal,
Abu Jahal dikenal semua Pak ya. Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, satu lagi Al-As bin Wa'il. Ini 3 dedengkot musyrik yang memang minta supaya Nabi Muhammad menunjukkan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Maka dengan izin Allah dibelah itu bulan, dan konon katanya menurut NASA dan menurut para peneliti, hasil dari laporan astronot yang tahun 1960-an itu terbang ke sana, memang ada semacam sungai atau ada semacam paritnya ini besar, jadi semacam kawah, cuma kawahnya itu bentuknya vertikal atau bentuknya memanjang, jadi kayak bekas kebelah begitu, walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi emang bulan gak mulus, ada semacam kawah yang lebar, jadi kawah yang seolah terpisah antara satu sisi bulan dengan sisi yang lain itu ada kawahnya, jadi nggak mulus. Makanya kalau ngerayu perempuan jangan wajahmu seperti bulan, jangan. Bulan tuh gopeng-gopeng Pak, belah pernah kelihatan itu ada bekasnya, walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Dan umur belahan ini tidak sama dengan umur bulan. Maksudnya aslinya bulan nggak begitu. Nah kemudian di tengah perjalanannya itu sempat terjadi semacam belahan. Ini mukjizat yang ayat atau mukjizat yang sifatnya mukjizat kauniyah. Rasulullah dengan izin Allah mempersaksikan ini, memperlihatkan ini kepada orang-orang musyrik Quraisy. Apakah mereka beriman? Enggak beriman juga. Tetap enggak beriman. Tetap mengucapkan di ayat ke-15, in hada illa sihrun mubin. Ini masih sihir nih kayak gini. Sihir itu Pak, sihir itu pengertiannya, definisinya, sihir khida'un yukhayyilu al-idrak wal hawas ma yukhaliful waqi'. Sihir itu adalah satu tipuan, satu rekayasa yang bisa membuat imajinasi kepada pandangan atau persepsi seorang dan juga kepada indera. Imajinasinya ini berlawanan atau tidak sesuai dengan yang nyata. Ini kalau Bapak lihat apa nih? Botol ya? Botol. Tapi tukang sihir itu bisa membuat imajinasi di pikiran Bapak ini buat botol. Tapi ini apa? Ini misalnya burung misalnya. Nah imajinasi yang dipermainkan oleh tukang sihir, imajinasi orang yang lihat. Tapi sebenarnya tetap botol, nggak berubah. Sebenarnya dia tetap botol. Mau coba apa? Bukan saya maksudnya yang bisa. Ada kali tukang sihir di sini. Tetap tukang sihir melihat ini botol tetap. Karena sihir itu adalah tipuan, khida'un. Sihir itu adalah sebuah tipuan yukhayyilu lil idrak wal hawas ma yukhaliful waqi'. Sihir itu adalah sebuah tipuan yang membuat orang yang dibuat oleh seorang tukang sihir kepada panca indera dan juga kepada seluruh persepsi orang yang melihat, dia membuat sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Kenyataannya botol, tapi orang melihatnya bukan botol, lihatnya burung. Tukang sihirnya botol tetap melihatnya. Dan biasanya yang bisa tersihir itu orang yang jiwa-jiwanya lemah. Kalau yang kuat enggak. Yang kuat enggak. Dibilang burung simsalabim abrakadabra misalnya burung. Tetap kalau yang jiwanya kuat, apaan tuh botol, tetap botol kelihatannya. Karena memang tipuan mata yang dikenakan di sini, yang ditimpa di sini adalah orang-orang yang jiwanya lemah atau yang memang jiwanya di bawah kekuatan si penyihir. Jadi nggak berubah. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Isa misalnya ada tanah liat, itu kemudian dibentuk dengan izin Allah, ditiup jadi burung. Itu benar-benar memang nggak berubah, udah sampai sekarang burungnya masih ada. Katanya burung beja katanya. Makanya sebutnya yang bikin Nabi Isa, soalnya Nabi Isa itu kan dikenal sebagai, mereka meyakini sebagai Kristus atau meyakini sebagai Yesus Kristus. Burung beja, konon katanya begitu. Dan sampai sekarang masih ada. Itu bukan tipuan mata, bukan.
bukan satu rekayasa imajinasi yang dibuat oleh seseorang kemudian orang yang lihat bisa terpengaruh, enggak, tapi memang udah jadi berubah, tanah berubah jadi gurun, itu yang namanya mukjizat. Nah kalau sihir enggak, tapi orang-orang kafir ini mengatakan bahwa bulan terbelah, Al-Quran yang bisa membuat orang-orang itu terkesima, ini dikatakan sebagai sihirnya Muhammad ini. Walaupun didatangkan oleh Nabi Muhammad mukjizat, baik mukjizat Al-Quran, ayat-ayat qauliyah maupun mukjizat ayat-ayat kauniyah seperti terbelahnya bulan, tetap mereka ini tidak akan percaya. Mereka mengatakan ini sihir ini. Padahal itu nyata, benar-benar bulan itu terbelah, bukan tipuan mata, dan bukti yang masih sampai sekarang itu masih ada terlihat, dan para peneliti menyatakan memang bulan itu kayak bekas kebelah, dan belahannya garisnya itu tidak setua bulan, artinya memang terjadi di tengah perjalanan, entah kapan itu. Nah kalau kita ya mungkin aja, barangkali aja itu adalah saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW membelahnya, jadi terjadi belahan itu. Bukan rekayasa indera atau persepsi kita dipermainkan, bukan, tapi memang benar-benar ini yang namanya mukjizat. Orang-orang kafir itu tanda-tandanya mereka ingkar kepada mukjizat, baik mukjizat qauliyah Quran maupun mukjizat kauniyah, yaitu kejadian-kejadian di alam semesta yang luar biasa ini. Pada ayat yang berikut ini, ayat 16, ini juga ucapan orang-orang kafir yang menyaksikan atau meragukan tentang kebangkitan di hari kiamat nanti. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Ayat ke-16 surah As-Saffat. Wa qalu aidza mitna wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Orang-orang kafir mengatakan di ayat 15, orang-orang kafir mengatakan bukan apa-apa kecuali ini sihir yang nyata. Kemudian dia berkata, aidza misna wa kunna turaban, apakah ketika kami sudah mati kemudian kami menjadi debu, wa idhaman, dan menjadi tulang-tulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan. Fil hamzataini fil mawdi'aini at-tahqiqu wa tashilu tsaniyati wa idkhalu alifin bainaha al-wajhain. Ini urusan qiraah. A inna lamab'utsun, satu bacanya a inna lamab'utsun. Ini namanya bacaan di ini bacaan tashil. A inna lamab'utsun, tahqiq a inna lamab'utsun, satu. Atau boleh juga kita pakai tashil, a inna lamab'utsun, satu. Atau a inna lamab'utsun, dua, namanya tashil. Atau boleh juga kita pakai mat panjang, anna lamab'utsun. Itu qiraat, bacaan atau ilmu qiraah boleh tiga bacaan. Sama seperti sawaun alaihim a'andartahum, satu boleh. Atau sawaun alaihim a'andartahum, boleh. Atau sawaun alaihim a'andartahum. Kalau saya korek bisa habis semuanya. Iya, itu bisa dibaca tiga. Kalau ada hamzah bertemu jejeran maka bisa dibaca tiga, tashil, tahqiq, dan juga dengan mat di antara keduanya. Apakah ketika kami sudah mati, kami sudah menjadi debu dan tulang-tulang, apakah kami akan dibangkitkan? Au abaunal awwalun, atau bapak moyang kami al-awwalun yang terdahulu. Bisukunil wawi atfan bi au wa bi fathihah. Boleh dibaca au abaunal awwalun, boleh dibaca awa abaunal awwalun. Wal hamzatul istifham bil istifham, hamzanya hamzah istifham. Wal atfu bil wawi wal ma'tufu alaihi mahallu inna.
maktufnya dengan wawu huruf maktufnya, kemudian maktufnya kepada mahalnya inna. Di situ ada inna lama bu'utsun diatafkan kepada mahalnya inna. Kemudian awid domir atau kepada domir fi mab'utsun dalam mab'utsun lama mab'utsun. Domirnya domir wawu jamak. Wawu jamak domirnya di sini domir rofa. Jadi mahalnya mahal rofa. Wal fasilu hamzatul fasli dan pemisahnya adalah hamzah fasl. Orang-orang kafir itu mengatakan ketika datang mukjizat seperti terbelahnya rembulan, maka dia mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan, ini sihir katanya. Mereka juga melanjutkan perkataannya, masa kami yang sudah mati, yang sudah jadi debu dan tulang belulang, ini masa bisa dibangkitkan lagi, kata mereka. Atau bapak moyang kami yang terdahulu, masa iya bisa dibangkitkan lagi? Itu pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Di tempat yang tiga yang tadi saya sebutkan, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, kemudian Abu Jahal. Ini adalah kafir. Tapi Nabi Muhammad sabar hadirin. Nabi Muhammad sabar ketika menghadapi orang-orang yang tiga ini, dengkotnya kafir Quraisy. Ya Nabi Muhammad ya biasa aja. Nabi Muhammad jadi nggak emosi juga, biasa. Dan Nabi Muhammad selalu mendoakan. Doa Nabi Muhammad itu diantaranya ketika di Thaif. Doa Nabi Muhammad itu Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika di Thaif Nabi Muhammad disambitin. Nah Nabi Muhammad berdarah-darah, udah malaikat nawarin kepada Nabi Muhammad, Muhammad engkau Nabi, minta sama Allah nanti saya yang eksekusi. Minta sama Allah ntar saya tibalin gunungnya orang-orang Thaif. Kata Nabi Muhammad, jangan gitu dah. Kalau dia nggak iman, kalau mereka nggak iman, kali aja anak-anaknya ntar yang iman. Bener saudara, itu sekarang Thaif jadinya tempat orang-orang iman semua anak-anaknya. Demikian juga tiga dedengkot kafir ini, Al-As bin Wa'il, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal. Ini anaknya semua jadi mukmin dan jadi orang-orang, jadi murid-muridnya Nabi, sahabat terkemuka semua. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini juga seorang sahabat utama dan juga sahabat yang memang punya peran, punya pengaruh. Ini Ikrimah, terutama di medan peperangan. Jadi muslim pada Abu Jahal. Bapaknya siapa? Bapaknya Abu Jahal padahal. Tapi jadi sahabat utama Rasulullah. Kemudian Walid bin Mughirah terkenal dengan dedengkot kafir. Tapi anaknya kemudian jadi masuk Islam, imannya sangat baik, kemudian jadi panglimanya Rasulullah SAW. Walid bin Mughirah. Anaknya siapa? Khalid bin Walid. Panglima perang Khalid bin Walid. Yang ketika belum masuk Islam itu saat Uhud, merebut gunung Uhud, kemudian mengalahkan pasukan Muslim. Namanya Khalid bin Walid. Ini anaknya Walid bin Mughirah. Tapi kemudian masuk Islam dan jadi panglima perangnya Rasulullah. Khalid bin Walid. Al-As bin Wa'il, anaknya muslim juga, namanya Amru bin As. Ini menunjukkan kepada kita kesabaran Nabi, dakwahnya Rasulullah, mengajaknya Rasulullah. Ini benar-benar mengajak dengan penuh rasa sayang dan sifatnya itu jauh, pandangannya jauh. Jadi bukan hanya satu saja, kali-kali aja, kalau bukan sekarang, bukan hari ini iman, nanti anaknya iman. Demikian juga kita hendaknya. Kita juga kalau ngajak orang atau kita melihat seseorang, sementara hari-hari sekarang ini dia belum beriman, mungkin aja entar anaknya itu jadi orang yang beriman. Anaknya bahkan nanti bisa jadi tokoh Islam. Siapa yang tahu, Allah punya rencana. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa apapun Allah bisa mampu kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada orang tertentu. Ini tiga orang ini dan dedengkotnya kafir ini selalu mengatakan, masa orang yang sudah mati seperti kami menjadi tulang belulang ini akan dibangkitkan lagi? Bapak moyang kami itu yang udah jadi tulang belulang, ini apa bisa bangkit lagi?
Al-As bin Wa'il ini pernah Wadrib lahum mathalan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu ucapannya Al-As bin Wa'il. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Jadi Al-As bin Wa'il, saudara, bawa tulang. Dia bawa tulang. Enggak tahu tulang apa, pokoknya tulang dia bawa. Kemudian dia ngomong, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Muhammad, ini yang kayak begini mau dipatahin sama Al-As. Dipatahin, dihancur-hancur. Yang kayak begini bisa dihidupin lagi sama Tuhanmu, kata Muhammad. Kan kurang ajar itu. Kata Nabi Muhammad, na'am wa anta finnar, ya, dan kau nanti di neraka. Itu Al-As bin Wa'il yang ngomong di surat Yasin. Ayyuhil idhama wa yaramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha wa huwa awwal marrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, iya, tentu bisa. Yang menciptakan pertama kali tulang-tulang itu pasti bisa untuk menghidupkan lagi. Itu jawaban Nabi Muhammad. Katakan Muhammad kepada Al-As bin Wa'il ini. Ini orang-orang ini selalu mengatakan bahwa mukjizat itu sihir dan selalu mengingkari bahwa kebangkitan, bahwa hari kiamat ini tidak mungkin, ini mustahil. Padahal itu benar-benar akan terjadi. Mereka ingkar kepada kebangkitan. Kebanyakan orang-orang Makkah saat itu, kafir Makkah atau musyrik Makkah, memang meyakini bahwa hidup cuma satu kali doang. Hidup ini ya udah di dunia. Setelah itu mati, udah jadi tulang belulang, jadi debu, udah jadi tanah, udah habis, nggak ada hidup lagi. Saat Rasulullah mengabarkan tentang kebangkitan, Rasulullah mengabarkan tentang nanti akan dimintai pertanggungjawaban, mereka ingkar. Mereka menganggap itu suatu yang mustahil, padahal itu suatu yang sangat mungkin. Sangat mungkin. Dalam pembicaraan mukjizat, pembicaraan saya sering kali mengulangi ini di bagian tauhid atau bagian dari akidah. Kalau kita ingin mantap akidah kita, menerima cerita-cerita, kabar-kabar tentang hari kiamat, maka itu harus kita masukkan dalam jaiz akli. Jangan dimasukkan dalam mustahil, jangan. Sebab mustahil itu tidak ada. Mustahil itu tidak ada. Karena tidak ada, ya maka tidak akan terjadi. Itu namanya mustahil. Nah, sedangkan yang disebutkan kebangkitan di hari akhir misalnya, ini bukannya tidak ada, tapi sifatnya asing untuk akal kita. Sifatnya akal kita tidak biasa aja melihat itu. Tapi itu suatu yang ada. Suatu yang ada. Suatu yang tidak ada itu mustahil, atau mustahil itu tidak ada. Contohnya adalah naik ke bawah, turun ke atas. Itu mustahil tuh. Turun ke atas, naik ke bawah, mustahil. Tuhan banyak, mustahil. Nggak ada, itu namanya ada. Udah itu doang tuh yang mustahil, nggak ada. Pokoknya nggak ada dan nggak bakal bisa terjadi. Nah, sedangkan mukjizat, kemudian kejadian-kejadian di hari akhir itu bukan peristiwa mustahil, bukan, tapi itu peristiwa jaiz, mungkin. Cuma akal kita itu tidak terbiasa. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar. Begitu habis apinya keluar, nggak ngapa-ngapa Nabi Ibrahim. Itu bukan sesuatu yang sifatnya mustahil. Orang dibakar, manusia dibakar kena api tapi sehat walafiat dan tidak sedikit pun tersentuh api, itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi itu sesuatu yang jaiz. Jaiz secara akal. Jaiz secara akal itu sesuatu yang boleh terjadi, boleh juga enggak. Nah, saat itu terjadi, ada manusia tidak mempan dibakar, saat itu terjadi, maka akal kita tidak akan menghukumi mustahil. Tapi hukumnya apa? Itu kita hukumi sebagai di luar kebiasaan atau di luar adat. Adatnya kalau daging kena api jadi sate kan ya. Daging kena api gosong, adatnya, kebiasaannya. Tapi itu di luar kebiasaan. Maka bukan mustahil, tapi apa? Luar biasa gitu aja.
Demikian juga tulang belulang dibangkitkan oleh Allah yang sudah jadi debu, yang sudah dimakan oleh hewan buas, entah kemana palanya, kemana kulitnya, itu Allah bangkitkan gampang saudara. Karena itu bukan mustahil, bukan semisal naik ke bawah turun ke atas, bukan semisal itu, bukan semisal anak lahir ngedulin bapaknya, bukan semisal itu. Jadi bisa terjadi, bisa, sangat mudah untuk Allah. Mukjizat dan juga kejadian-kejadian di akhirat seperti dibangkitkannya manusia nanti, ini bagian sesuatu yang sifatnya jaiz, boleh terjadi, boleh juga tidak, artinya jaiz itu. Dan kalaupun terjadi sangat mudah buat Allah, dan itu masuk dalam akal menghukumi sebagai sesuatu yang sifatnya di luar kebiasaan atau di luar adat. Luar adat itu kadang-kadang disebut khariqul adat. Khariqul adat itu bisa terjadi pada para nabi, bisa terjadi pada para wali, karomah-karomah, dan juga bisa terjadi pada mujizat-mujizat dan juga kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan kita. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy saat itu nggak nyampe akalnya pada itu. Jadi belum bisa bikin peta, belum bisa memetakan dalam akalnya mana yang wajib secara akal, seperti Tuhan satu, bapak lahirnya duluan dibanding anaknya, itu wajib. Mana yang mustahil akli dan mana yang jaiz, mereka tidak bisa memetakan ini. Mereka selalu mengatakan bahwa nggak mungkin kalau udah mati udah jadi tulang belulang ini akan dihidupkan lagi. Emang bisa apa, kata mereka. Maka dijawab oleh Al-Quran di sini, qul, katakan Muhammad, na'am, ya, tub'atsuna, kalian akan dibangkitkan, wa antum dakhilun, dan kalian dalam keadaan kecil. Shaghiruna maksudnya kecil. Jawab Muhammad, katakan Muhammad, kalau mereka menyaksikan, kalau mereka meragukan kebangkitan, mereka berkata, apa mungkin kita dibangkitkan lagi? Buyut-buyut kita dibangkitkan lagi yang udah jadi tulang belulang, apa mungkin? Katakan Muhammad, iya mungkin, dan kalian akan dibangkitkan dalam keadaan kecil. Maksudnya kecil di sini hadirin, dibangkitkan dalam keadaan kecil di sini artinya merasa kecil dan merasa kerdil. Kenapa orang-orang kafir ini dibangkitkan dalam perasaan takut dan was-was? Mereka bangkit bukan cuma sekedar bangkit, tapi bangkit mikul. Mikul apa? Mikul dosa. Dosanya nyembah berhala dipikul sama dia. Dosanya ingkar kepada Nabi Muhammad dipikul juga sama dia. Jadi memikul dosa-dosanya maka dalam keadaan kecil. Dan dosanya ini lebih besar dibanding tubuhnya dia. Dipikul nanti saat dibangkitkan. Orang-orang ini, orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan kecil. Kecil di sini kayak orang kecelek, nganggep nggak ada, ternyata ada. Dia nggak percaya, ternyata kejadian. Namanya kecelek. Dan dia bangun ini dalam keadaan kecil hati, takut, was-was karena memang memikul dosa-dosanya. Terutama yang paling besar adalah dosa ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, dan ingkar kepada hari kebangkitan. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum yanzurun. Fa innama hiya maka sesungguhnya itu hanyalah domir mubhami fasiru zajratun ay sayhatun. Ini domir yang ditafsirkan dengan kata sesudahnya, yaitu zajratun, teriakan atau bunyi, ay sayhatun. Itu hanyalah bunyi, hanyalah teriakan wahidatun yang sekali saja. Faidahum maka mereka al khalaiqu ahyaun, makhluk-makhluk semuanya hidup, maksudnya jin, manusia semuanya hidup lagi atau bangkit lagi. Yang duruna ayyan tadiruna, mereka menunggu ma yuf'alu bihim, apa atau sesuatu yuf'alu bihim yang akan diperlakukan kepada mereka. Zajratul wahidah, teriakan sekali, ini maksudnya adalah sangkakala kedua. Sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil.
Sangkakala pertama juga ditiup oleh malaikat Israfil. Bedanya sangkakala pertama ketika ditiup oleh malaikat Israfil, maka masih ada yang tersisa yang hidup, masih ada. Malaikat Israfil niup sangkakala pertama, hancur semua itu Pak, mati semuanya kecuali 3 malaikat. Yang pertama malaikat yang manggul arsy atau yang mikul arsy, hamalatul arsy. Nah, ini nggak mati. Kemudian yang kedua malaikat Israel nggak mati karena masih ada tugas lagi. Ngapain? Nyambutin nyawa yang belum mati, yaitu hamalatul arsy, malaikat Israel. Dan satu lagi malaikat Israfil nggak mati. Masa iya niup trompet dia mati? Kan nggak mungkin, namanya bunuh diri kalau gitu. 4 kelompok malaikat ini nggak mati. Malaikat Israel, kemudian hamalatul arsy atau yang mikul arsy. Tiupan sangkakala pertama. Nah, kemudian malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa malaikat Israfil dan juga malaikat hamalatul arsy yang mikul arsy. Bagaimana malaikat Israel? Langsung Allah yang nyambut. Dan semuanya habis. Hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur kecuali Allah saja, sendiri Allah. Ini selama 40 hari hujan. Ada satu kaul yang mengatakan 40 tahun hujan. Nah, kemudian setelah 40 hari atau 40 tahun ini kemudian mulai menyatu itu tadi. Jadi saat hujan itu dengan kuasanya Allah, itu semua badan yang terpisah-pisah, semua anggota-anggota badan yang tadinya sudah hancur, ini kemudian menyatu lagi. Kuasanya Allah, nggak pakai malaikat, nggak pakai apa, langsung itu Allah. Langsung. Selesai 40 hari atau 40 tahun, baru malaikat Israfil dibangunkan pertama kali buat tiup sangkakala yang kedua. Ini yang dimaksud dengan zajratul wahidah. Fa innama hiya zajratul wahidah. Itu cuma sekali teriakan doang, maksudnya sekali tiup maka semuanya bangkit. Manusia, malaikat, semuanya yang tadinya pada mati, ini semua bangkit semua dengan tiupan sangkakala yang kedua. Makhluk-makhluk ini dalam keadaan, kalau malaikat ini jelas, malaikat memang makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah ingkar kepada perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ia bangun, bangkit, menjalankan tugas langsung. Malaikat. Manusia bagaimana? Manusia macam-macam. Manusia ada yang saat dibangkitkan wujuhu yauma idzin na'imah, ketika dibangkitkan wajahnya itu berseri-seri. Kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan rasa lelah, kesedihan atas kami. Ini adalah orang mukmin. Jadi begitu ditiup, bangkit atau bangun, malah alhamdulillah. Kayak kita. Amin nggak Pak? Amin. Kita kalau bangun tidur kan alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kita orang-orang mukmin, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin. Ini ketika ditiup sangkakala kedua, bangun dan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan atau 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan keluh kesah kesedihan dari kami. Ini wujuhu yaumaidin nadhirah atau wujuhun yaumaidin na'imah. Ini yang mukanya cerah berseri-seri. Kenapa? Karena senang akan bertemu dengan pujaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena senang melihat tempatnya sudah disediakan dan dia akan menempati tempat yang baru itu, yaitu surga. Ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ada yang ketiga bangun wujuhu yaumaidin khashi'ah. Ketika bangun mukanya ini udah takut aja. Dan biasanya ya wailana mamba'atana min marqadina, siapa yang membangunkan kami ini? Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik
Ketika dibangkitkan, maka dalam keadaan menyesal, dalam keadaan takut, kira-kira mereka itu khawatir, ada apa ini, terjadi gimana urusannya ini, apa yang akan diperlakukan kepada kami. Wahum yang turun, faidahum yang turun, itu maksudnya nanti kami akan diapain, apa bakal ditendang di neraka, apa bakal digergaji di neraka, apa bakal dipukul di neraka. Lu takut aja bawaannya. Ini kelompok yang kedua. Ini orang-orang yang saat itu mukanya hitam, wujuhun yaumat tabyat wujuh wa taswad wujuh. Nanti hari sana itu, di hari akhir, ada yang mukanya putih berseri-seri bercahaya, ada yang mukanya ini kemudian gelap gelap karena memang dia sudah tahu tempatnya itu di mana, di neraka. Yang putih sudah tahu tempatnya itu di surga. Ini hanya dengan satu kali tiupan maka bangkitlah semua makhluk dan mereka menunggu apa yang akan diperlakukan terhadap mereka oleh para malaikat nanti. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasli alladzi kuntum tukadzibun. Wa qalu, dan berkata orang-orang kafir, ya wailana, ianya ini ditambah untuk pengingat. Ya wailana ay ya halakana, halak itu artinya kehancuran. Hancurlah kami hari ini, kehancuran bagi kami hari ini. Wa huwa masdarul la fi'la lahu, ini masdar yang tidak ada fi'ilnya, min labdi. Wa taqulu, ketika ditiup sangkakala yang kedua mereka bangkit dan mereka mengucapkan ya wailana. Wa taqulu lahumul malaikah, malaikat kemudian berkata kepada mereka, hadza yaumuddin, ini adalah hari pembalasan. Maksudnya ayil hisab, yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Ketika dibangkitkan, maka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik yang ingkar kepada kebangkitan, ingkar kepada Nabi Muhammad, ini bangun dalam keadaan takut, was-was, dan ucapannya hancur dah, repot dah urusannya, habis dah hari ini dah, gak ada harapan lagi dah. Itu ucapannya orang-orang kafir. Saat dibangkitkan mereka putus asa, mereka pesimis dengan rahmat Allah karena memang udah tidak ada waktunya lagi, udah habis waktunya. Kalau di dunia hadirin masih mungkin ada rahmat Allah, karena di dunia Allah itu punya sifat Rahman. Rahman itu yang maha pengasih. Mau ingkar, mau taat, mau orang mukmin, mau orang kafir, tetap Allah kasih, karena Allah Rahman, maha pengasih. Kasih-kasih aja sama Allah dah, namanya di dunia. Tapi nanti di akhirat sifat Allah Rahim. Rahim itu artinya maha penyayang. Beda ngasih sama sayang. Kalau ngasih mah ngasih aja, kadang-kadang orang ngasih gak pakai sayang. Ada orang yang ngasih gara-gara gedek, kan ada. Bawel sama si orang nih, misalnya dimintain mulu, biar pergi, kasih, ngasih itu namanya. Tapi kalau sayang dengan sayang. Nah di akhirat nanti sifat Allah sifatnya Rahim. Rahim ini penyayang, dan Allah memberikan berdasarkan rasa sayangnya Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang iman kepada Allah, orang-orang Islam. Ini namanya Rahim. Habis sudah sifat-sifat rahmat atau sifat-sifat sayang Allah di akhirat nanti. Untuk orang-orang kafir udah nggak ada, udah habis. Adanya rahmat, adanya kasih sayang untuk orang mukmin nanti di akhirat. Lalu bagaimana Allah di akhirat nanti? Allah di akhirat nanti ini akan memperlakukan orang-orang kafir bukan dengan sifat rahmannya, bukan, tapi dengan sifat adilnya. Enakan adil apa enakan sayang, Pak? Kira-kira enakan adil apa enakan sayang? Enakan adil. Kalau adil, tegas. Harusnya kita nih, kalau Allah menerapkan sifat adil sekarang di dunia, harusnya kalau kita dikasih nafas 40 tahun, dikasih makan 40 tahun, dikasih nikmat 40 tahun, sakitnya paling cuma setahun, 40 bulan setahun berapa? 39. Paling enggak harusnya ibadah kita 39 tahun.
Namanya adil tuh. Berat gak tuh adil? Berat. Jadi bagaimana Allah bermuamalah atau Allah memperlakukan kita di dunia ini, orang Islam maupun orang kafir, diperlakukan bukan dengan sifat adil di dunia, tapi dengan sifat rahman, kasih aja Allah. Tapi nanti di akhirat itu Allah berikan, Allah akan mewujudkan sifatnya bukan sifat rahman, tapi sifat adil. Nah, inilah yang ditegakkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, yaitu sifat adilnya Allah. Orang Islam, orang mukmin ada kayak disiksa? Ada. Yang disiksa neraka ada. Tapi siksaan Allah kepada orang-orang mukmin di neraka ini adalah untuk membersihkan. Jadi atas dasar apa? Atas dasar sayang tetap. Kenapa? Ya nggak pantas aja masuk surga masih kotor. Makanya Allah sayang. Gimana? Dicuci dulu, dicuci, dijemur, kasih pewangi. Kira-kira pantas, baru masuk surga. Jadi dicuci di neraka, disiksa di neraka, siksa. Orang mukmin ada yang bisa siksa, tapi siksaan Allah kepada orang mukmin karena sayang, biar pantas. Tapi siksaan Allah kepada orang-orang kafir ini bukan berdasarkan sayang, tapi berdasarkan adil. Dia adil banget itu. Kasih umur panjang, dikasih kesehatan, tapi nggak ada ingat-ingatnya sama Tuhan. Maka Allah terapkan keadilannya. Allah memperlakukan atau mewujudkan sifat ini, sifat adil kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya hari ini disebut dengan Yaumuddin, disebut dengan hari perhitungan dan pembalasan. Kalau udah main hitung-hitungan repot dah. Repot. Kalau Allah sudah main hitung-hitungan repot. Ini yang disebut dengan Yaumuddin. Hada Yaumuddin. Ini hari perhitungan dan pembalasan. Dihitung-hitung amal kita. Hitung-hitung hidup 60 tahun, berapa kali taatnya, berapa kali ingatnya sama Allah. Amal kagak ingat sama sekali. Nggak ingat sama sekali, bahkan ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, maka pantas masuk neraka. Tapi kalau masih ada keimanan, walaupun dia banyak lupanya sama Allah, tapi masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka nanti ada kesempatan untuk diangkat ke surga. Ada 3 orang, saudara. Ada empat orang, ada 4 jenis. Yang pertama itu ada orang kafir meninggal gak taubat. Yang kedua ada orang kafir sebelum meninggal dia taubat. Yang ketiga ada orang mukmin tapi maksiat. Orang mukmin tapi maksiat dan belum taubat dari maksiat, cuma mukmin ada iman. Yang keempat ada orang mukmin, ya dia dosa juga, namanya manusia ada dosanya, tapi dia tobat sebelum meninggal. Ini dari 4 kelompok orang ini yang akan disiksa di neraka sifatnya kekal cuma 1, yaitu orang kafir yang tidak sempat tobat atau tidak sempat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu doang. Yang 3, orang kafir tobat, menyaksikan al-qiyamah syahadat, masuk surga. Orang mukmin maksiat masuk surga. Orang mukmin apalagi yang maksiat dan sudah sempat tobat sebelum meninggal masuk surga. Banyakan yang masuk surga apa banyakan masuk neraka, Pak? Surga atau neraka? Surga. Itu artinya rahmat Allah lebih luas dibanding marahnya Allah. Meskipun tadi saya cerita orang kafir digergaji, saya orang kafir dipukul pakai martil gede banget, tetap rahmat Allah lebih besar dibanding marahnya Allah. Orang kafir selama dia tobat maka dia masuk Islam, maka dihapus dosa-dosanya, masuk surga. Orang mukmin apalagi? Orang mukmin masih ada keimanan meskipun dia nggak sempat tobat, ya mukmin tapi mukminnya bangor, maksiat mulu, tetap nanti masuk surga. Apalagi orang mukmin yang sempat taubat ketika akhir hayatnya masuk surga. Ini bukti bahwa rahmat Allah, sayangnya Allah ini lebih banyak dibanding murkanya Allah. Ini yang perlu kita ingat supaya kita sadar dan supaya kita tahu bahwa selama masih di dunia ini kesempatan bertaubat masih ada,
kesempatan untuk pulang kepada Allah masih ada, minta ampun kepada Allah masih ada, maka rahmat Allah masih sangat banyak. Karena rahmat Allah masih sangat banyak dan itu akan memungkinkan datangnya maghfirah, ampunan untuk kita dari Allah, maka itu berarti Allah rahmatnya lebih luas dibanding kemarahannya untuk kita dan juga tentunya untuk orang-orang lain yang mungkin banyak dosanya. Jangan khawatir, selama masih hidup masih bisa taubat, jangan khawatir, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.